Record sudah record. Ya, record. Oke. Selamat datang di podcast Inti Banten. Selamat datang di podcast Inti Banten episode kedua. Kalau tadi kita udah ngomongin soal sejarah di episode sebelumnya, kali ini kita akan coba membahasnya lebih lanjut, cuma dari perspektif anak muda. Udah hadir di hadapan kita beberapa narasumber, ada nanti disebutin Nando sama Ingrid supaya saya nggak salah nyebut. Kode Cide Kode Benteng. Cide Kode Benteng, oke. Dan juga ada seorang penggiat Tionghoa Peranakan Cina Benteng dan seorang dosen juga yang sering banget nih kita brainstorming udah bertahun-tahun, dan beliau memang sangat mendalami hal-hal di area peranakan Tionghoa Cina Benteng. Ada Ko Achong Lim, seorang dosen juga nih. Kita mesti banyak belajar sama beliau. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Nando sama Ingrid boleh ceritain sebenarnya apa sih komunitas yang kalian ada di dalamnya? Oke. Ya, jadi komunitas tempat kami bertumbuh ini adalah Cide Kode Benteng ya. Di mana di dalam komunitas tersebut itu menghimpun atau mengumpulkan anak-anak muda yang memang memiliki tujuan untuk melestarikan budaya Cina Benteng. Sederhananya seperti itu. Oke. Kalau kita lihat perspektif, kalau ngelihat dari daerah lain, misalkan mungkin kalau secara nasional ada Putri Indonesia, mungkin ada juga ada Koko Cici, mungkin di Jakarta ada apa sebutnya? Abang None juga. Abang None gitu. Tapi kalau versi kita di Tangerang sendiri ada Cide Kode Benteng. Wow. Berarti sebenarnya apa nih yang dipelajari di komunitas ini, atau mungkin juga kalian sudah harus punya pengetahuan yang seperti apa sampai akhirnya bisa masuk atau mungkin jadi pemenang dari Kode Cide ini? Kalau di Kode Cide sendiri, Cide Kode Benteng sendiri, sebelum kita masuk ke dalam organisasinya itu ada karantinanya dulu kok. Jadi dikasih pengetahuan lah tentang Cina Bentengnya. Nah, ini Ko Achong ini salah satu guru kita pas awal-awal. Guru apa dosen? Beda nih. Guru. Jadi memang udah harus ada pemahaman dulu gitu ya. Harus tahu basic sejarah. Sebagai dasar gitu kok. Sebagai dasar, oke. Nah, sedikit banyak boleh nggak diceritain apa yang kalian pelajari, yang kalian tahu tentang budaya Cina Benteng sejauh ini? Oke, ya. Kalau tentang budaya Cina Benteng yang paling menonjol itu adalah tentang Chiao Tao ya. Dan Chiao Tao itu adalah tradisi pernikahan orang-orang Cina Benteng ya. Jadi di dalam budaya tersebut ada perpaduan atau ada akulturasi. Perlu diketahui dulu bahwa Chiao Tao itu dalam bahasa Mandarin artinya Shang Tao. Shang itu atas, Tao itu kepala. Tapi kalau mau ditelusuri lebih dalam, Chiao Tao itu diartikan sebagai merapikan rambut ya. Jadi bagi siapapun ya, laki-laki dan perempuan yang menjalankan Chiao Tao itu harus matang secara keseluruhan ya. Kalau matang secara keseluruhan itu berarti menandakan sudah siap sebagai pasangan suami istri. Sudah dewasa. Ya sudah dewasa ya. Tanda kedewasaan sebenarnya Chiao Tao itu. Ini jawaban lu karena lu di depan guru lu, atau karena lu mau syuting lu belajar ulang, atau apa emang lu udah ngerti betul? Dia jawab, gue deg-degan. Karena informasi yang saya sampaikan itu bersumber dari Jangan dibuka Ada di dong. sampingnya. Jadi apa ini udah nikah? Enggak. Belum. kita teman lah. Teman, oh ya. Jangan. Tapi masih single dua-duanya? Iya. Ya, tapi available kan berdua ya? Ya kan masih ini ya? Nah, saya takut di kompor-komporin. Kalau dari Ingrid, apa lagi Ingrid yang kamu tahu tentang budaya? Lebih ke sembayang terus kayak ritual pemakaman gitu. Oh, kamu lebih ahli di pemakaman? Nggak. Tokoh berarti kan misalnya ritual perkabungan. Perkabungan. Itu ya. Contohnya apa? Dari contoh ya bisa kita share ke teman-teman muda yang lain nih gitu. Kalau misalnya itu ada maibong yang pagi-pagi. Maibong.
Maibong gitu ya. Pas kita mantek petinya itu ada yang diucapin, cuma karena saya bukan tokohnya jadi saya nggak hafal. Oh, oke. Tiamteng. Mopi kiatsu. Oke, itu salah satunya ya, dari pernikahan, terus ada kedukaan segala macam. Kita masuk ke Koachong nih. Koachong sebenarnya kehidupan kita nih di Tangerang sebagai peranakan Tionghoa Cina Benteng itu sebenarnya relate betul gak sih dengan budaya, atau sebenarnya jangan-jangan banyak yang udah kabur, atau mungkin kita ngejalanin tapi nggak ngeh kalau gitu. Ngeh tuh juga bahasa Benteng bukan? Iya, ngeh ya, kayak nggak ngeh gitu ya, bahwa kita nih lagi ngejalanin gitu. Kalau Koachong ngeliatnya gimana? Gimana ya? Sebagian masih jalanin untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Di wilayah Tangerang yang agak-agak pojok-pojok itu kayaknya masih kuat lah ya. Tapi kalau udah mulai rada-rada ke tengah nih, udah mulai kota nih, udah rada-rada ngilang sebenarnya gitu ya. Kelihatan lah misalnya panggilan kekerabatan aja udah banyak yang kagak nyebut ya kan. Semua pakai om, pakai tante, mau jadi orang Ambon kita, yang lawan gitu ya kan. Iya, tapi ya memang itu perkembangan zaman sih gitu ya. Jadi kalau dibilang masih ada, masih. Kalau misalnya dibilang udah mau habis, bisa juga gitu. Gitu. Memang mungkin juga karena Tangerang terutama pada 20 tahun terakhir kali ya sudah banyak pendatang. Orang mungkin tinggal di Jakarta udah mulai padat, pindahnya tinggal di Tangerang, sehingga komunikasi kita juga akhirnya terbiasa untuk jadi ke-adjust gitu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor sih yang menyebabkan kenapa ada pergeseran daripada tradisi budaya yang harusnya bisa dijalankan oleh masyarakat Tionghoa di Tangerang, khususnya adalah anak muda. Banyak faktor gitu. Ya salah satunya mungkin faktor perkembangan teknologi ya kan, budaya-budaya luar yang masuk ke sini dan diadopsi oleh mereka, yang tanpa sadar mereka lupa bahwa sebenarnya kita masih punya tradisi dan budaya leluhur yang lebih bagus, yang lebih mengena begitu ya buat kita sebagai masyarakat komunitas Tionghoa, khususnya anak muda begitu ya. Tapi ya begitulah. Ya, kita juga ngalamin dari kecil setiap ada musim sembayang atau mungkin Shinja apa segala macam, kita harus sembayang apa segala macam. Identiknya kan lebih ke arah bahwa ini gue lagi menjalani ritual keagamaan atau ada kebudayaan. Kita ngebedainnya gimana nih kalau menurut Cide Kode dan Koachong nih? Ya, kalau soal agama kan itu kembali ke penganutnya masing-masing ya. Kalau memang Koachong sebagai budaya, kalau melaksanakan sembahyang duka kan ada baca parita ya kok ya. Kalau saya salah tolong koreksi karena saya bukan betul. Kalau saya sebagai umat Konghucu ya, itu juga ada apa sih, melantunkan satu kidung pujian yang namanya itu Waita Tungtian ya. Kalau di Indonesia kan itu artinya adalah hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kalau untuk masalah agama itu kembali ke diri orang itu masing-masing ya. Menjalankan ritual sesuai dengan ajaran agama yang masing-masing. Tapi kalau budaya ya ikuti saja seperti apa, misalkan melaksanakan sembahyang kepada leluhur. Sajiannya yang ada tuh biasanya kan samseng ya. Samseng itu apa? Bandeng, bebek, dan juga babi. Gue udah kayak ngomong sama Koachong loh ini. Koachong muda nih. B2 ya. Banyak orang berpikiran 3 sajian itu sebagai pesan kepada yang masih hidup bahwa itu memberi makan kepada leluhur. Padahal kita nggak tahu kan apakah leluhur kita itu makan 3 sajian itu. Tapi sebetulnya 3 sajian itu mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup itu jangan ada pesan lah dari 3 sajian itu. Ya, bandeng kalau kita makan kan harus hati-hati karena banyak duri di dalamnya. Seperti kita menjalankan kehidupan, kita jangan sampai salah bicara, jangan sampai menyinggung orang lain. Jadi menjalankan kehidupan ini mesti hati-hati. Kalau B2 atau babi, itu kan menggambarkan hewan yang malas.
Kalau malas ya gimana rezeki mau datang. Nah kita sebagai manusia supaya rezekinya lancar harus aktif, harus bekerja keras gitu. Dan ayam itu ya itu melambangkan cinta kasih. Ya, artinya kita sebagai manusia mesti berempati terhadap orang lain. Apalagi di masa seperti sekarang ini pandemi, rasa empati kita itu betul-betul diuji gitu. Dan yang perlu dicontoh untuk soal empati, Kode. Oke. Kita akan balik lagi ke Ko Acong. Cuma sebelumnya kita melakukan syuting ini sudah dengan protokol, semua sudah dicek dan dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa. Dan kita berterima kasih banyak juga boleh melakukan podcast ini di The Bentengs. Ini adalah coffee shop yang menurut kita nyaman banget. Dan ini kita lagi nyobain semua nih. Saya sih lagi nyobain kopi hitamnya nih. Namanya adalah Benteng Hitam. Kalau Ko Acong apa nih? Benteng Scotch ya? Scotch. Kalau kita Nando sama Ingrid? brown sugar boba. Brown sugar. Ini enak banget dan letaknya juga strategis. Kalau teman-teman mau nongkrong di sini, welcome. Patokannya mungkin lebih gampang di seberangnya Bakmi Deo. Belakangnya pom bensin. Seberang Bakmi Deo. Pasar Baru Tangerang. Itu lebih dekat kali ya. Balik ke Ko Acong, nanti mungkin Ingrid boleh nanggepin juga. Banyak perspektif masyarakat melakukan atau meneruskan ritual budaya Cina Benteng. Mereka kadang-kadang nganggapnya gini, oh itu khusus yang beragama Buddha atau khusus yang beragama Konghucu gitu. Di mana sih Ko Acong perbedaannya gitu ya? Mana yang budaya, mana yang tadi kan ternyata Buddha sama Konghucu pun juga ada yang kalau saya nangkapnya ya budaya Cina Benteng, tapi ala Buddha ditambahin ini, ala Konghucu tambahin ini. Gimana kita nyikapinnya biar jadi inspirasi nih? Ya memang itulah yang kadang-kadang di masyarakat komunitas Tionghoa sendiri di Tangerang itu merasa bahwa masih belum bisa membedakan antara ini sebenarnya ritual tradisi budaya, ini adalah ritual tradisi agama, ya kan? Tapi ya kita memandang positif aja ya. Artinya positif begini, bahwa tradisi dan budaya itu bisa diselaraskan dengan agama, ya kan, tradisi keagamaan. Nah, cuma memang juga ada beberapa yang agak ekstrim, terutama adalah tokoh-tokoh agama yang lebih banyak maksudnya sih meluruskan gitu ya berdasarkan nilai-nilai agamanya, tetapi sebenarnya dia nggak memahami juga makna daripada tradisi dan budayanya tersebut. Nah, akhirnya ya maaf aja ya. Jadi agama itu menjadi kontributor terhadap pergeseran nilai-nilai tradisi dan budaya karena dia tidak memahami tradisi budayanya, begitu ya. Padahal kalau yang seperti Nando katakan bahwa apa yang tersaji di dalam ritual-ritual persembahyangan Tionghoa itu mengandung makna filosofis. Perkara itu ada pertentangan dengan ajaran-ajaran agama tertentu, ya tinggal dikembalikan lagi. Kalau orang NU bilang kembali ke kitohnya lagi aja, ya kan. Perhatikanlah bahwa ini sebenarnya ini Buddhis atau tradisi, ini Konghucu atau tradisi, atau mungkin Kristen tradisi, itu juga harus bisa dibedakan, kan begitu. Ini karena banyak nggak mempelajari tradisi budaya Tionghoa itu, akhirnya mereka mengatakan, oh ini salah, ini keliru gitu. Tapi kalau dia memahami maknanya itu jauh lebih bagus. Sebenarnya kayak tadi samseng ada maknanya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan persembahyangan, sesajian yang ada di dalam proses persembahyangan itu mengandung nilai-nilai makna filosofis yang bisa dijadikan sebagai pegangan hidup kita. Kan begitu sebenarnya. Dan sedikit menambahkan ya Kode ya, bahwa memang sajian yang ada di meja abu atau di altar leluhur kan yang harus ya sebisa mungkin 3 itu ada yang saya katakan tadi sebagai samseng. Cuma memang itu di ajaran agama kita memang ya itu mesti ada. Tapi apakah itu menjadi sebuah keharusan? Tidak. Bagaimana dengan keluarga yang maaf secara perekonomian rendah? Ya kan? Apakah mereka harus hutang untuk bisa beli 3 ini? Sembayang itu mahal. Iya, mahal. Jadi jangan ada keterpaksaan atau jangan sampai melakukan hal-hal yang nggak baik cuma untuk bisa menyediakan 3 sajian itu. Jadi kalau misalkan dari keluarga yang berduka hanya menyediakan air putih saja, nasi saja untuk melaksanakan sembahyang duka, ya nggak masalah gitu. Saya boleh nambahin? Boleh ya? Boleh deh, boleh. Dari perspektif saya sih antara budaya sama agama itu
apa salahnya gitu kita melanjutkan budaya, toh itu bukan hal yang salah, bukan kita nggak melakukan keburukan gitu. Jadi kalau misalnya mau agama apapun, selama leluhur kita melakukan itu gitu, ya kenapa enggak? Kita kan nggak berbuat kejahatan gitu. Sembahyang itu kan kita memberikan aspirasi baik kepada leluhur kita menghormati. Jadi balik lagi sih, agama itu kan personal. Nah, budaya itu harus dilanjutkan gitu. Lagian kalau misal kita nggak ngelakuin budaya, berasa nggak punya identitas nggak sih? Jadi gimana ya? Ciri pengenalannya dari mana kok gitu? Kita pulang ke rumah nggak ada acara untuk kumpul bareng. Kalau sembahyang kan orang Ciben nih kumpul rame-rame semua pulang. Makan nastar ya kode ya. Hasil sembayangannya dimakan rame-rame. Nah itu sih lebih ke selain unsur budayanya, kita juga bisa bareng-bareng sama keluarga. Kalau nggak ada, sayang. Ya betul. Berarti kita cukup berkontribusi terhadap industri nastar di Indonesia harusnya. Enggak bikin sendiri. Kita masuk ke Koacong, tapi sebelumnya nanti Ingrid oke ya, nanti nikah pakai Celto oke ya? Oke ya. Orang Ciben dulu. Oke. Biar nggak ada konflik gitu. Punya gitu lagi. Justru bagusnya sama bukan orang Ciben, Put. Iya, biar dia mengikuti tradisi budaya kita, begitu. Iya kan? Cari kok jodohnya. Aduh, mungkin melalui podcast ini nanti. Mungkin bisa. Nanti saya kasih nomor Ingrid. Oke. Janganlah, ntar Nando nggak enak. Mungkin Koacong juga kita tahu waktu nikah berapa tahun yang lalu kan juga menggunakan Celto gitu. Oh iya. Ya, itu kan pasti ada pemaknaannya bahwa pengen meneruskan budaya. Cuma boleh jelasin sedikit nggak Koacong? Kan waktu itu kenapa pertimbangannya memakai Celto, terus apa sih yang bisa ceritain harapannya Koacong ke anak-anak nanti mungkin atau? Kalau gue sih simpelnya begini ya bro ya. Kenapa gue harus pakai Celto? Selain identifikasi diri gue sebagai orang Cina Benteng tentunya ya, yang memiliki tradisi budaya yang menurut gue tuh sangat luar biasa berharga gitu ya. Itu pertama. Yang keduanya, gue ini termasuk orang yang tahu dan mengerti tentang tata ibadah, tata upacara adat Celto itu. Gue tahu gitu. Mengerti gitu, tahu dan mengerti bahwa di dalam ritual-ritual apa yang namanya Celto itu mengandung makna filosofi yang bisa dijadikan pembelajaran hidup buat gue dalam rumah tangga, bro. Ya kan? Misalnya contoh, naik tetampa yang bentuknya bulat. Bulat itu melambangkan dunia, yin dan yang melambangkan keharmonisan. Artinya gue menginjakkan ke dunia yang baru, yaitu dunia perkawinan dengan harapan hidup berumah tangga gue harmonis. Itu kan bagus sebenarnya kalau seandainya gue jalanin. Nah, karena gue ngerti makna itu, gue ngerti filosofi itu. Tapi kan gue nggak jelasin di sini satu-satu mengenai ritual Celto. Karena gue rugi di sini, ntar Nando kan nyontek gitu. Nanti harus ada kursus pranikah menuju jenjang ke Celto. Boleh. Gue narasumber, jangan lupa angpau. Beliau siap memberikan kursus ya. Jadi artinya gue tuh ngerasa bahwa makna di balik pernikahan Celto itu bagus. Jadi gue mau nggak mau, gue harus jalankan itu. Dan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk gue bercerita kepada anak gue nanti, kepada cucu gue nanti, bahwa Celto itu bukan hanya sekedar menjalankan tradisi budaya saja yang sudah dari sononya leluhur kasih, tetapi ada makna filosofis di situ yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran hidup bagi orang-orang yang mau menuju gerbang pernikahan. Kan begitu. Itu bagi gue, bro. Gitu. Oke. Mungkin ini jadi mau masuk ke babak-babak akhir podcast kita di episode kali ini. Mungkin saya terpanggil untuk kita lebih menegaskan kembali soal kan banyak pendatang, banyak pernikahan anak Cina Benteng yang sudah menikah dengan dari luar atau segala macam, sehingga budaya makin lama makin kegerus gitu ya. Contoh dalam Ciatau misalnya, saya sendiri ngalamin waktu aman ya, kita nyebutnya engku berarti ya. Tergantung. Engku itu kalau adik mama yang lelaki. Adik mama laki-laki. Saya adik mama laki-laki waktu itu menikah. Engku kan kita kalau om kita atau paman kita menikah, kita jadi pengantin kecil kan. Secek. Iya, secek. Bahasanya secek ya. Saya ngelihat di rumah engkong saya tuh di depannya mereka pasangan berdua pakai payung, terus dihujani uang logam. Ya, sama bibit-bibit. Itu bagian dari Celto juga atau? Bagian dari ritual Celto, tetapi bukan dibawa dari negeri Tiongkok, tapi itu budaya lokal. Budaya lokal. Ya, budaya lokal. Makanya kan itulah hebatnya orang Cina Benteng, memiliki tradisi budaya yang akulturatif yang Nando tadi bilang. Ada perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Tiongkok, kan begitu. Itu kan bagus. Ada maknanya juga, nyirem
nyiram duit sama bibit itu. Gitu. Iya, iya. Nah, yang mau saya tegasin di sesi kita terakhir ini mungkin balik lagi karena banyak pendatang, banyak juga orang yang udah mulai nggak kenal, terus mungkin juga nggak semuanya beragama Buddha atau Konghucu. Waktu mereka mau mengadapt ini ke dalam kehidupan mereka, itu welcome aja dong, maksudnya wajar aja untuk dilakukan meskipun agamanya berbeda. Makanya gue bilang ini bro ya, gue bilang lagi maaf ya saudara-saudara, agama itu menjadi kontributor terhadap pergeseran nilai-nilai tradisi dan budaya. Kalau seandainya tokoh-tokoh agama sudah mempelajari tradisi dan budaya, dia bisa menselaraskan antara budaya dengan agama kok. Oke. Ya kan? Ini bukan masalah tradisi budayanya, bos. Ini masalah lu punya keyakinan itu berkenan nggak untuk mengikuti tradisi budaya ini. Karena lu masih menganggap bahwa tradisi dan budaya ini adalah ritual keagamaan yang katanya notabene-nya bertentangan dengan ajaran lu misalnya begitu ya. Padahal orang Cina Benteng sendiri welcome. Orang Cina Benteng ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, Katolik. Kalau Hindu ya gue belum lihat sih. Tapi kalau dia kawin sama orang Cina Benteng dan ngikutin tradisi, ngikut juga. Buddha dan Konghucu. Ada banyak. Ada banyak gitu ya. Ya kan? Jadi artinya bukan masalah tradisi agama tradisi dan budaya Cina Benteng boleh apa enggak. Keyakinan lu boleh nggak ngikutin. Misalnya contoh, lu mau nggak ngikutin Ciotau? Kalau agama lu bukannya ya anggaplah Buddha dan Konghucu yang masih deket nempel gitu ya. Mau nggak? Kalau mau nggak ada masalah kok. Misalnya apa? Sembayang Samkai. Boleh nggak lu pasang hiyo sembayang Samkai sama Tien Tikong? Iya kan? Itu tradisi yang sudah ada sebelum agama-agama di dunia muncul. Samkai Kong itu adalah bagian daripada tradisi budaya Tiongkok yang sudah ada ribuan tahun yang lampau sebelum agama-agama muncul. Kalau lu bilang nggak boleh ya bukan salah dari tradisi agama, tradisi budaya, ya memang agamanya. Gitu bro. Ya ini kan jadi ini ya, jadi apa namanya, termasuk saya pun menganut Kristen. Pas Sinca misalnya suruh sembahyang ke engkong saya, ke emak saya, ya menjadi pendewasaan saat akhirnya kita bisa berpikir, ya ini kita sembahyang mendoakan gitu. Mendoakan. Cuman tidak tata caranya, bro. Kalau lu Kristen dengan cara perilaku sikapnya seperti apa, kalau budaya Tionghoa gitu ya mungkin dengan pasang hiyo. Nah, permasalahan lu boleh nggak masang hiyo itu bukan masalah di kitanya. Ada. Masing-masing cara pandangnya. Konteksnya adalah dalam konteks saya akhirnya sama istri angkat hiyo karena untuk menghormati tradisi keluarga. Konteksnya karena keluarga orang tua saya 9 bersaudara, kita hanya ngumpul tuh setahun sekali gitu. Nah, jangan diisi setahun sekali itu dengan pertengkaran masalah budaya misalnya. Jadi poin utamanya adalah kita mau kumpul, mau senang-senang, mau sinca. Betul. Itu kan mungkin jadi salah satu yang memang mungkin butuh banyak diskusi sehingga akhirnya kita semua nih anak-anak muda nih lebih ngerti gitu. Sehingga nyikapin ini kan kayak gimana gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Nanda dan Ingrid juga nih. Jadi apa nih yang mesti dipahamin sama teman-teman yang masih muda? Gimana sih nyikapin bahwa supaya kita mesti ngerti dan kita mesti jalanin dan mungkin nanti one day kita menikah dan punya anak, ini harus terus diteruskan nih ke generasi berikutnya gitu. Apa nih yang bisa disampaikan? Saya dulu ya. Tentu kan setiap orang itu ingin hidupnya baik, ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya makmur, ingin hidupnya penuh dengan kebajikan. Dan untuk bisa mewujudkan semua itu bisa didapatkan dari budaya Cina Benteng yang dipelajari. Karena budaya Cina Benteng itu bukan hanya sekedar ritual yang kita jalankan, tapi ada pesan-pesan yang luar biasa yang harus kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita itu baik gitu. Jadi kalau belajar budaya Cina Benteng dan dengan sepenuh hati melaksanakannya, itu sudah dijamin hidupnya akan baik. Akan apa kode yin yang tadi ya, harmonis ya kode ya. Dengan sendirinya karena nilai-nilai yang dijalanin juga ya. Kalau dari saya sih supaya yang muda mau meneruskan budaya gitu kan kok, harus sadar kalau budaya itu ya identitas kita. Kalau misalnya kita tinggalin, ya kita nggak punya apa-apa untuk dibanggakan gitu. Jadi pertama harus sadar, terus kedua
harus mau belajarnya di mana? Ayo masuk Cidekode Benteng. Karena informasinya udah valid dan sumbernya dari Koacong. Hanya salah satu narasumber. Oh, iya. Sebelum terakhir Koacong akan tutup, cara masuk Kode Cide gimana sih sebenarnya? Nanti tahun depan pasti Di mana, lewat Instagram kah? Ya, Lewat Instagram. Instagramnya apa? Follow @cidekode-benteng. Oh, Oh ya. Berarti itu diadakan terus setiap tahun ya? Ya. Tapi tahun kemarin karena pandemi Angkatan saya. Nggak online, nggak zoom. Nggak seru sih. Nggak seru. karena kita ada ngibing juga. Ngibing juga ada. Wah. Masa ngibing online? Oh ya benar. Kurang seru ya. Ngibing. Nanti semua ngibing, Ciotau kita akan masukin gambar tadi. Dan mungkin Koacong terakhir, apa nih bisa kita recap untuk inspirasi bagi anak-anak muda supaya mau nerusin ke depan? Yang jelas nih bro ya, sekarang kemajuan teknologi kan udah mulai bagus dong ya. Apalagi dengan era digitalisasi ya. Anak muda ini harus mengelaborasi antara budaya Tionghoa Peranakan Cina Benteng dengan media digital. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, ya kan? Ya. Tentunya ini kan akan dipublish di media. Ini kan sebagai bentuk edukasi juga, ya kan? Dengan adanya media digitalisasi ini, kita bisa mengupload apapun kegiatan yang berkaitan komunitas Tionghoa Cina Benteng, itu bisa menjadi bahan edukasi kan, gitu kan? Bisa menarik perhatian. Betul. Nah, next ke depannya kalau bisa, kayak Cidekode ya, muncul di Instagram. Dia bukan hanya menjabarkan tentang kegiatan-kegiatannya saja ya, tetapi juga memberikan edukasi tentang makna-makna budaya. Misalnya onde juga, wah banyak banget yang bisa dibahas. Variabelnya banyak. Onde, ya. Kalau di dalam universitas tuh dia masuk program studi nanti. Berapa SKS? 4 kali. SKS-nya lebih bos, nggak bisa 8. Khusus ya Kode ya. Oh, kalau udah program studi dia banyak mata kuliahnya. Dunia pertokongan, dunia Ciotau. Ya, benar. Ciotau itu beda-beda segmen, beda-beda mata kuliahnya sendiri kalau di dalam program studi universitas begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ingin saya sampaikan apa yang harus bisa kita lakukan sebagai generasi muda ya, mengelaborasi antara tradisi dan budaya. Lu pelajarin tradisi budaya, lu share, lu promosikan, lu berikan edukasi melalui atau lewat daripada media-media digital. Masuk YouTube kah, masuk ke Facebook kah, Instagram, segala macam. Itu yang harusnya lu lakukan. Masalahnya sorry nih bro ya, kita nih masyarakat komunitas Tionghoa Cina Benteng ini banyak sekali variabel yang berkaitan dengan tradisi budaya. Perkawinan, perkabungan, perayaan keagamaan, perayaan tradisi kayak onde, cengbeng, ya kan? Baca, banyak sekali. Nah, kalau kita munculkan di media-media itu kan itu bagus ya. Nah, ini yang kita kurang. Ya. Perlu ada pendokumentasian yang proper dan komprehensif. Komprehensif, betul. Nggak sepotong-sepotong. Ya. Ya kan? Orang kan kadang-kadang cuma, gue pengen tahu Ciotau. Klik Ciotau gitu. Ya, dari sumber yang berbeda. Tapi kalau bisa ini tertata rapi, komprehensif, jadikan semacam kayak katalog. Wah, keren itu. Ya. Katalog digital misalnya gitu. Jadi begitu mau tahu tentang tradisi budaya Benteng, cukup satu katalog itu kita buka, jret. Lu mau bicara apa? Semua muncul ya. Semua muncul. Itu belum ada tuh. Saat ini belum ada ya? Belum ada. Oke. Ya balik lagi dari intisari dari 3 narasumber kita hari ini juga salah satunya jangan lupa bahwa ini adalah jati diri kita gitu kan. Nggak ada orang yang bisa memilih dilahirkan di keluarga mana. Fakta kita lahir di keluarga Cina Benteng. Ini adalah tradisi. Saya cukup iri sama beberapa sahabat saya, salah satunya dari marga Batak. Waktu setiap minggu mamanya tuh kumpul keluarga bapaknya, kumpul keluarga mamanya, 2 marga berbeda, tapi benar-benar kelihatan betul budaya dan tradisinya tuh kejaga betul gitu. Waktu saya tanya sahabat saya ini tentang marga dia di Batak, dia bisa menjelaskan. Ya saya pun juga dari sisi saya cuma tahu sampai level engkong saya, pekerjaannya apa, bisnisnya apa, tapi saya nggak tahu lagi tuh atas gimana. Kita nggak tahu tuh marga kita tuh turunnya gimana. Ya itu jadi suatu yang kayak gimana ya, penting banget, tapi kita juga suka lupa tuh hal-hal kayak gitu. Betul. Gitu ya. Penting. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa jadi inspirasi buat teman-teman muda semuanya, dan mungkin nanti juga kita akan tampilkan Instagram dari masing-masing, Koacong, Ingrid, dan Nando. Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh dong ya, japri Instagram.
Atau mungkin ada yang mau ikut tadi premarital Ciatau. Siapa tahu. Ya udah, kita tutup dulu di episode kali ini. Nanti kita tungguin lagi kalau ada konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa banyak ngobrol soal ini. Dan thank you buat The Benteng sudah ngasih tempat buat kita. Kopinya enak banget, tempatnya enak banget. Thank you buat Nando, Ingrid, waktunya. Thank you Ko Acong. Dan itu teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Cheers. The Benteng.